Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Happy Setiawan, mahasiswa semester 4 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang mata kuliah Manajemen Keuangan. Dan saya akan mengambil salah satu bab, yakni adalah bab dari Manajemen Modal Kerja. Nah, seperti apa bab tersebut, fungsi dari bab tersebut, dan manfaat dari bab tersebut, langsung aja kita masuk ke materinya. Oke. Baiklah teman-teman, kita sudah masuk ke dalam PPT-nya. Langsung saja kita masuk ke pengertian dari manajemen pas modal kerja. Manajemen modal kerja adalah proses pengelolaan aktiva lancar dan kewajiban lancar dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas, artinya memastikan perusahaan punya cukup uang atau aset lancar agar bisa membayar kewajiban jangka pendek dan tetap bisa menjalankan aktivitas harian. Yang termasuk contoh dalam aktiva lancar itu yang ada di bawah ini, teman-teman. Yang pertama ada kas dan setara kas, yang kedua ada piutang usaha, dan yang ketiga ada persediaan stok barang. Dan sedangkan kewajiban lancar adalah utang jangka pendek atau hutang dagang. Nah, jadi manajemen modal kerja adalah tentang bagaimana kita mengatur keuangan jangka pendek dengan bijak agar perusahaan tetap berjalan lancar. Oke, lanjut kita ke tujuan manajemen modal kerja. Nah, ada beberapa tujuan utama dari manajemen modal kerja, teman-teman. Yang pertama, ada menjamin ketersediaan dana operasional sehari-hari. Nah, tanpa adanya dana yang cukup, operasional bisa terhambat. Misalnya, perusahaan tidak bisa membeli bahan baku atau membayar gaji karyawan. Yang kedua, menghindari kekurangan atau kelebihan modal kerja. Nah, kekurangan modal kerja bisa bikin perusahaan kesulitan bayar hutang. Tapi kalau kelebihan juga nggak efisien, karena uangnya nganggur dan tidak bisa berputar gitu, teman-teman. Selanjutnya di slide maksudnya di poin yang ketiga, menjaga kelancaran aktivitas operasional perusahaan. Modal kerja yang baik bikin semua proses operasional seperti produksi, distribusi, dan penjualan itu jauh lebih baik, teman-teman. Oke, di poin yang keempat, meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan. Dengan manajemen yang baik, perusahaan itu bisa mengurangi pemborosan dan menggunakan aset secara maksimal. Oke, kita lanjut ke manfaat manajemen modal kerja. Nah, apa sih manfaat manajemen modal kerja itu? Manajemen modal kerja yang efektif memberikan beberapa manfaat penting, ya, seperti ini contoh-contohnya. Yaitu yang pertama, ada menjaga stabilitas keuangan jangka pendek. Maksudnya ini adalah hal ini itu penting agar perusahaan tidak goyah ketika menghadapi kewajiban yang mendesak. Oke, di poin yang kedua ada meningkatkan profitabilitas. Nah, pengelolaan kas, piutang, dan persediaan yang optimal akan meningkatkan keuntungan. Dan ketiga, menurunkan biaya dana atau cost of capital, ya, dalam bahasa Inggrisnya. Nah, maksudnya perusahaan tidak perlu pinjam dana dari luar kalau modal kerja itu dikelola dengan baik atau bijak, teman-teman. Oke, yang terakhir yaitu meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor. Nah, kalau manajemen keuangan perusahaan rapi, tentu pihak luar itu akan lebih percaya, teman-teman. Oke, di slide yang selanjutnya, ya, ini ada komponen modal kerja. Komponen dari modal kerja itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada aktiva lancar, yaitu aset yang cepat dicairkan dalam waktu singkat seperti kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan barang. Dan yang kedua ada kewajiban lancar. Kewajiban lancar yaitu kewajiban atau utang yang harus dibayar dalam jangka waktu pendek, seperti yang pertama itu ada utang usaha, yang kedua itu beban yang masih harus dibayar. Nah, mengelola keseimbangan antara kedua komponen ini adalah inti dari manajemen modal kerja, teman-teman. Oke, lanjut ke slide kelima, ini adalah perencanaan kebutuhan modal kerja. Nah, agar modal kerja bisa dikelola dengan baik, perlu dilakukan perencanaan. Nah, caranya yang pertama ada analisis siklus operasi dan siklus kas. Untuk memahami
berapa lama waktu dari pembelian bahan baku sampai menjadi kas kembali. Nah, selanjutnya menghitung modal kerja bersih dengan rumus seperti ini. Modal kerja bersih sama dengan aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar. Ini untuk tahu seberapa kuat posisi keuangan jangka pendek kita. Dan selanjutnya ada estimasi kebutuhan modal kerja. Nah, berdasarkan proyeksi penjualan, biaya dan rencana produksi ke depannya itu, teman-teman. Oke, lanjut slide strategi pengelolaan modal kerja. Nah, beberapa strategi yang bisa digunakan dalam mengelola modal kerja antara lain, yang pertama yakni mempercepat perputaran piutang. Caranya bisa dengan memperketat kebijakan kredit dan memberi insentif pembayaran lebih cepat. Kedua, mengelola persediaan secara efisien. Nah, jangan sampai kelebihan stok karena akan menambah biaya penyimpangan dan risiko barang rusak. Dan yang ketiga, menunda pembayaran kewajiban. Tapi tetap harus menjaga hubungan baik dengan pemasok agar tidak menjadi masalah. Yang keempat, menjaga saldo kas yang optimal. Nah, kas itu jangan terlalu besar, tapi ya jangan terlalu sedikit juga, ya harus pas gitu lah ya untuk kebutuhan harian. Oke, lanjut. Ini ada rumus dari perputaran modal kerja ya. Nah, ini untuk mengukur perputaran modal kerja adalah dengan cara membandingkan antara penjualan dengan modal kerja atau dengan modal kerja rata-rata. Nah, ini seperti ini rumusnya. Perputaran modal kerja itu penjualan bersih per modal kerja rata-rata. Dan untuk perputaran, nah ini yang selanjutnya ada perputaran modal kerja, ini penjualan bersih per modal kerja, teman-teman. Oke, lanjut. Berikut ini contoh soalnya, kalian bisa baca sendiri ya, seperti ini. Kalian juga bisa pause kalau masih ada yang bingung. Nah, ini langsung kita ke kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan, manajemen modal kerja sangat penting untuk menjaga kelangsungan usaha. Perusahaan harus selalu melakukannya gitu. Dan yang kedua ada perencanaan dan pengawasan agar modal kerja digunakan secara efisien dan tetap menjaga likuiditas perusahaan. Nah, seperti itu. Dan tanpa manajemen modal kerja yang baik, perusahaan bisa kesulitan menjalankan operasional harian, bahkan bisa mengalami krisis keuangan. Ya, mungkin demikian teman-teman penjelasan dari saya mengenai manajemen modal kerja. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam memahami mata kuliah manajemen keuangan. Oke, kalau ada pertanyaan seputar materi ini bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.